Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul alam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil hadis, man ada yuridul ilma yata'allamahu fatahallahu baban ilal jannah wa parasat lahu malaikatu aktabaha wa masolat lahu ma fis samawati wal ard wa hitanul bahi. Mari kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur hadiratillahi rabbi, yang mana Allah telah memberikan beberapa nikmat, diantaranya adalah umur panjang dalam keadaan sehat wal afiat, baik sehat jasmani maupun sehat rohani. Terutama kita diberi nikmat iman dan Islam sehingga kita mau mendengarkan pengajian. Inilah nikmat yang harus kita pertahankan sampai kita dicabut nyawanya. Rahmat dan salam semoga terlimpah curahkan pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga melimpah pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya, sampai kepada kita umatnya yang senantiasa mutabah padanya. Mudah-mudahan kelak di yaumil jazaa kita mendapatkan syafaatul mati daripadanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para pemuda yang saya sayangi, alhamdulillah pada saat yang berbahagia ini kalian adalah termasuk orang yang selalu mendapat hidayah dari Allah. Jarang sekali sosok manusia seperti kamu itu adalah senang mendengarkan pengajian. Bahkan Allah telah memberikan peringatan pada semua manusia dalam surat Al-Imran ayat 133 yang mengatakan, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Yang artinya wasari'u, mari kita bersama-sama, kata Allah. Mari kita bersama-sama untuk berlomba-lomba mir rabbikum, yaitu ila maghfiratin, menuju ampunan Allah. Kamu ini datang ke sini untuk melaksanakan pengajian, itu adalah benar-benar merindukan atau ingin mendapat ridho Allah. Dengan spontan kamu datang ke sini, itu Allah akan memberikan ampunan. Ampunan tersebut itu nantinya akan menjadi kiparat dosa, yaitu penebus dosa. Kenapa Gusti Allah itu adalah menyuruh kamu supaya berlomba-lomba menuju ampunan Allah? Kata Allah, fajannatin arduhas samawati wal ard. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyediakan tempat yang mulia yang disebut surga. Buat siapa surga dijanjikan Allah? Uiddat lil muttaqin, hanya dijanjikan bagi orang-orang yang takwa. Takwa ini adalah mudah diucapkan tapi berat sekali dilaksanakan. Apakah takwa? Definisi takwa, at-taqwa binti salil awamiri wajtina bin nawahi.
bahwa yang disebut takwa itu adalah orang yang benar-benar melaksanakan semua perintah Allah dan Rasul dan mau menjauhi semua larangan-larangan Allah dan larangan Rasul. Ini berat sekali. Maka barang siapa yang benar-benar melaksanakan apa perintah Allah, maka Allah jaminannya surga. Surganya Allah. Apa bedanya surga dan neraka? Kalau surga itu adalah penuh dengan kenikmatan. Tentunya kalian kalau ditanya ingin ke surga atau ingin ke neraka? Surga. Ke surga. Sudah tahu surga? Belum. Belum. Kok sudah ingin ke surga? Banyak. Ingin tahu? Ingin tahu surga, keistimewaan surga? Ingin. Ada 4 keistimewaan di dalam surga. Semua manusia menginginkan ke dalam surga. Diterangkan dalam hadis Nabi, tidak. Supaya kamu tahu ini, supaya kamu tahu tentang surganya Gusti Allah. Ada seseorang atau bila mana orang itu ahli surga akan masuk ke dalam surga, maka ada yang memanggil-manggil. Ida wa adal yang diterangkan di sana. Ida yadkhulul jannata, ahli surga, yunadi munadi. Apabila ada ahli surga itu akan masuk ke dalam surga, maka ada orang yang memanggil-manggil. Ada suara tanpa rupa. Bagaimana memanggilnya? Tuba, berbahagialah kamu. Diterangkan di sini supaya kamu tahu. Di dalam surga itu adalah ada orang di dalam surga, tidak pernah ada orang yang mati. Hidup selamanya, tapi tidak akan ada orang yang mati. Itu pertama. Yang kedua, di dalam surga itu selalu sehat, tidak ada orang yang sakit. Yang ketiga, supaya kamu tahu ini, di dalam surga itu adalah muda, selalu tidak ada orang yang tua. Yang keempat, selalu penuh dengan kenikmatan dan tidak ada orang yang kelaparan. Ada 4 keistimewaan di dalam surga, makanya semuanya itu ingin ke dalam surganya Gusti Allah. Siapa sajakah yang termasuk orang yang dicap oleh Allah sebagai orang yang takwa? Dalam Al-Quran disebutkan alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i, dalam surat Al-Imran ayat 134, yaitu orang-orang yang mau menginfakkan, orang-orang yang mau mengorbankan, berjuang, baik itu dalam keadaan senang ataupun susah, dalam keadaan sehat atau sedang sakit, atau dalam keadaan kaya atau miskin, itu mau memberikan sebagian yang dimiliki. Contoh sekarang, kalian datang ke sini itu adalah menginfakkan dari jiwa raga, mengorbankan pikiran dan tenaga. Untuk apa? Untuk mencari ridho Gusti Allah. Inilah orang-orang yang akan kebagian surga, adalah orang seperti ini. Orang seperti ini. Apalagi kamu niatnya ikhlas adalah mencari ilmu. Nanti diterangkan oleh Bapak tentang ilmu. Yang kedua, perlu ketahui, apabila kamu benar-benar ingin mendapatkan surganya Allah, harus diterangkan di sana adalah wal qadiminal huwaido, harus bisa menahan hawa nafsu. Yang namanya sholat itu tidak mudah.
Semuanya yang namanya sholat itu adalah sangat-sangat apa? Wajib. Hah? Berat. Berat kan? Tidak semua orang itu mau sholat. Walaupun dia mengatakan saya Islam, saya iman, tapi yang namanya sholat beratnya bukan main. Kalau tidak dalam hati yang ikhlas. Menahan hawa nafsu. Inginnya manusia itu ya sukan-sukan. Nggak mau sholat. Maunya itu bepergian kemana-mana. Jadi kamu ini termasuk golongannya orang-orang yang bisa menahan hawa nafsu. Apalagi para pemuda, para remaja inginnya main-main. Tapi sekarang kamu kan ingin mencari ilmu, ingin mendapatkan ridho Gusti Allah. Insya Allah. Uiddat lil muttaqin. Surga dijanjikan Allah buat orang-orang yang takwa. Orang yang takwa itu adalah pertama kali kita melaksanakan sholat. Sholat yang benar adalah sholat berjamaah. Kalau sholat sendirian belum tentu kamu itu akan tumanina. Alhamdulillah ada kelihatan anak remaja itu pada melaksanakan sholat berjamaah. Apakah beda sholat sendirian dengan sholat berjamaah? Beda atau enggak? Beda. Beda. Berapa bedanya? Apa? Mendapatkan pahala yang sangat banyak. Bahkan kalau kamu setiap harinya melaksanakan sholat berjamaah, surga bagiannya. Ada 5 keuntungan orang yang selalu sholat berjamaah. Man sholat sholawatil khomsi jama'atan kana lahu khomsatun asya'a. Barang siapa yang melaksanakan sholat berjamaah terus-terusan 1 hari 1 malam, tidak ada satupun yang ketinggalan, maka mereka akan mendapatkan 5 keuntungan. Yang pertama, layu sibuhu pakron pidunya. Selama hidup di dunia itu yakin akan selalu dijaga, tidak pernah mengalami kefakiran, tidak akan kekurangan, dijamin akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaminan. Para kiai banyak yang kaya-kaya karena dia sholatnya berjamaah terus, tidak pernah kekurangan. Yang kedua, yarfa'ullahu anhumur fi kuburi. Yarfa'ullahu adabal kubri. Allah akan menjauhkan dari siksa kubur. Orang yang selalu melaksanakan sholat berjamaah itu tidak akan mendapatkan siksa kubur, tapi yang ada mendapatkan nikmat kubur. Orang yang selalu mendapat nikmat kubur nanti di akhirat hari kiamat langsung ke dalam surganya Gusti Allah. Kalian itu kalau sholat itu kadang-kadang 1 hari berapa kali? 2. 1 hari 2 kali. Yaitu maghrib dengan apa? Isya. Subuh duhur enggak? Ya Allah, ya Rabbi. Harusnya tiap hari, tiap waktu itu dilaksanakan. Karena apa? Sholat ini adalah fondasi amal-amal kamu. Contohnya, tadi kamu melaksanakan sholat isya. Sekarang pengajian itu dapat pahala. Dapat pahala. Tapi kamu tidak sholat, kemudian kamu mengerjakan yang baik, itu tetap tidak ada pahalanya. Rugi. Rugi. Kamu sholat subuh, kemudian kamu siang, memberikan apakah menolong orang, itu dapat pahala. Atau kamu itu adalah mencari ilmu, itu dapat pahala. Tapi kalau kamu tidak didasari dengan sholat, maka amal kamu sia-sia belaka.
maka alhamdulillah kita laksanakan sholat. Jangan sampai satu hari satu malam ada yang kelewatan. Sholat ini fardu ain, wajib dilaksanakan setiap orang. Paham ini? Yang ketiga, yukto kita bahu biyaminihi. Orang yang selalu melaksanakan sholat berjamaah adalah akan diberi buku catatan amal kita diterima dengan tangan yang kanan. Dalam arti orang itu akan mendapat ridho Gusti Allah. Yang keempat, yamuru ala siroti arba'il khotibi. Semua manusia itu akan mengalami meniti sirotol mustaqim, jembatan yang panjangnya itu kalau diukur dengan lamanya 21.000 tahun. Na'udzubillah min dalik. Astagfirullahaladzim, Masya Allah. Panjangnya itu kalau kamu lari itu sampai ke finish itu 21.000 tahun. Di tengah-tengah Di tengah-tengah sirotol mustaqim itu adalah ada 7 gardu. Yang tiap-tiap gardu itu ada 7 tombak. Tahu 7 tombak? Apa tombak? Itu kulit yang lancip-lancip itu. Tahu kan? Nah itu begini. Antara gardu dengan gardu, kalau kamu lewat itu sampai 3.000 tahun. Bayangkan. 1.000 tahun kamu adalah naik ke atas, biasa ini, ya. Kemudian 1.000 tahun adalah mendatar, 1.000 tahun turun. Ini diterangkan dalam kitab Dakwil Ahbar. Itu licinnya bukan main, tajamnya melebihi daripada silet. Bayangkan, kalau kamu begini licin sekali itu tajam. Bayangkan, itu bagi orang yang tidak mendapatkan ridho Allah. Tapi insya Allah, kalau kamu selalu melaksanakan sholat, surga bagiannya kamu akan mudah. Diterangkan, yamuru ala siroti karbakil khotibi. Membuat sirotol mustaqim cepatnya bagaikan kilatnya berlebar sudah ke sana. Nggak terpeleset. Enak. Tapi bagi orang yang nggak melaksanakan ibadah itu 21.000 tahun. 3.000 tahun saja, bayangkan kali 7 berapa? 21.000 tahun. Kamu baru naik 1.000 tahun itu 1.000 tahun itu kalau bisa ke atas. Kalau seandainya kamu itu adalah melaksanakan ibadah, tak usah bingung-bingung. Kamu ibadahnya benar dari sini sampai sini hanya 1 kejapan mata. Right there, sudah sampai ke sana. Itu orang yang selalu sholat berjamaah. Jangan sampai, apalagi kalau kamu sholatnya itu belang beton. Jangan. Usahakan. Sholat itu cuma 4 menit. Itu yang paling khusyuk. Kalau bisa sholatnya berjamaah, yakin itu. Dan yang kelima adalah yudhiluhul jannata bila hisabin wala adabin. Orang yang selalu sholat berjamaah itu adalah dijamin masuk surganya Allah tanpa melalui pemeriksaan dan tidak sedikit pun merasakan pahit getirnya siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ini? Makanya kita harus benar-benar yakin. Harus benar-benar yakin. Itu yang pertama tadi. Orang yang akan melaksanakan mencari keriduan Allah, tentunya kamu harus
mau menginfakkan, mengorbankan tenaga pikiran untuk kepentingan agama. Artinya sekarang ini seperti ini, berbuat baik itu baik itu, tidak harus sholat. Apalagi kalau kamu mau dzikir bersama-sama, ini adalah sangat baik ini. Kamu kumpulnya saja itu sudah mendapatkan dua keuntungan. Yang pertama akan dipanjangkan umurnya, yang kedua akan dimudahkan rezekinya. Dimudahkan apa? Cita-cita kamu. Apa dalilnya? Man ahabba ayyub satolahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fil asari falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin dimudahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah mau berkumpul dengan teman-teman. Apalagi kalau kamu mengucapkan assalamualaikum, waalaikumsalam, itu dapat pahala lagi. Kamu akan diampuni semua dosanya. Paham? Dari sini itu kamu mendengarkan ini akan bukakan pintu surga. Allahumma Amin. mana ada hadisnya? Man ada yuridul ilma yata'allamahu fatahallahu baban ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kakinya dari rumah ke sini dan untuk mendengarkan pengajian, maka Allah rela untuk membukakan pintu surga. Allahumma Amin. bukan hanya kamu dibukakan pintu surga, Bapak rosat lahu malaikatu aktabaha. Kalau kelihatan oleh kamu ini malaikat itu berebutan, yaitu untuk melindungi kamu, yaitu apa istilahnya itu dijaga oleh malaikat semuanya. Percaya enggak? Percaya enggak? Di sini malaikat penuh ini. Bunga melihat kamu itu adalah mau mendengarkan pengaji. Ya. Bukan hanya itu, Bapak sholat lahu ma fis samawati wa kitabul bahri. Bahkan semua hewan-hewan, semua makhluk Allah yang di langit, makhluk Allah yang di bumi, bahkan dari kecebong sampai ikan paus di laut itu mendoakan. Semuanya mendoakan orang yang melaksanakan thalabul ilmi. Ya Allah, semoga Allah memberikan ampunan pada orang yang sedang mencari ilmu. Ya Allah, berilah kasih sayang pada orang yang sedang mencari ilmu. Itulah berbahagialah orang yang suka mencari ilmu. Apalagi ke pesantren. Pokoknya ilmu agama maupun ilmu umum. Di sekolah-sekolah itu bagus. Karena apa? Kita wajib mencari ilmu. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang akan dijanjikan Allah masuk ke dalam surga adalah wa'afina anin nasi. Orang-orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Dalam arti, kalau kita punya salah, kita minta ampun, minta maaf, dan orang yang minta maaf harus diampuni. Kamu punya musuh enggak? Enggak. Alhamdulillah. Orang yang enggak punya musuh itulah orang yang senantiasa akan mendapatkan ridho Gusti Allah. Kemarin telah Bapak terangkan tanda-tanda orang ahli surga, tanda-tanda orang ahli neraka. Ahli neraka itu suka gendut, wajahnya muram durja, matanya melorok, ya. Itu ada. Ucapannya itu adalah sangat menyakiti hati orang lain. Ada orang yang itu lain itu adalah dihina. Itu orang neraka bagiannya. Tapi kalau ahli surga, mukanya adalah ceria, manis budi, murah senyum, menyapa orang, sopan santun, tutur katanya baik, tangannya adalah suka memberi, baik itu pertolongan ataupun apa. Dan kamu
Kemudian hatinya itu adalah takwa, mau melaksanakan sholat atau ngaji. Tanda-tanda kamu orang yang ahli surga itu biasanya ada 4. Gusti Allah menciptakan surga itu. Surga ini sangat merindukan 4 golongan. Sudah yakin? Surga ini adalah sedang menunggu-nunggu 4 golongan manusia. Yang pertama talil Quran, yang kedua wahid dilisan, yang ketiga it'amut to'am, yang keempat waso'imi fi Ramadan. Yang pertama, kamu suka membaca Al-Quran, inilah sedang ditunggu-tunggu oleh surga. Kamu meninggal dunia, itu adalah rebutan surga yang 8 ini. Saya ingin ini, saya ingin ini, terus itu rebutan. Yang kedua wahid dilisan, yaitu ucapannya itu adalah tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang buruk, selalu menjaga ucapannya yang baik-baik. Jangan si sia, si laing, si anjing. Ada yang begitu. Jangan. Yang seperti itu adalah calon ahli neraka. Astagfirullahaladzim, itu bagus. Subhanallah, itu bagus. Membaca Al-Quran, zikir, membaca sholawat itu baik. Itu diarep-arep oleh surganya Allah. Yang keempat wahid, yaitu wahid amut to'am, mau bersedekah. Yang dimaksud sedekah ini boleh dengan kamu menolong orang, boleh kamu memberikan apa pada orang lain, itu sedekah. Artinya mengorbankan baik tenaga, pikiran atau harta. Itulah. Yang keempatnya itu puasa bulan Ramadan. Itu orang yang suka puasa, baik Senin Kemis, itu adalah sedang ditunggu-tunggu oleh surganya Allah. Setelah begitu, tadi yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i, orang-orang yang suka menginfakkan harta dan pikirannya, atau orang yang mau mengorbankan tenaga, yaitu kamu di sini, itu jelas surga bagiannya. Yang kedua adalah tadi diterangkan wal qadiminal huwaidu, bisa menahan hawa nafsu. Ngaran-ngaran kamu ini anak pemuda, kalau ada hiburan inginnya ke mana? Yaitu nonton, tapi kamu bisa menahan hawa nafsu. Kadang-kadang kamu itu inginnya gelut, kamu bisa menahan hawa nafsu. Ini yang bagus. Daripada saya gelut sama orang lain, mending saya cari teman. Yang ketiga adalah suka atau saling maaf memaafkan antara satu dengan yang lain. Inilah. Kenapa Allah itu akan memberikan innallaha yuhibbul muhsinin, karena Allah itu sangat menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Paham ini? Mudah-mudahan kamu setelah adanya ini, pengajian-pengajian seperti ini, kamu ada peningkatan dalam melaksanakan ibadah. Kenapa? Kamu sudah tahu tapi tidak melaksanakan, kamu pertama kali disiksa oleh Allah. Ayo, mana itunya? Dengarkan. Wa alimun bi'ilmi lam ya mahlan mu'adabum min qabli ubadil wasan. Ayo berdoa bersama-sama. Allahumma sholli wa sallim ala
Ingin tahu? Nah itu yang namanya ngaji. Fa'alimun adapun orang yang banyak ilmunya, biilmi dengan ilmunya lam yakmalan tapi tidak dipakai. Sudah punya ilmu tidak dilaksanakan. Etimu adabun itu akan disiksa min qabli ubadil wasan, lebih dulu dibandingkan orang yang nyembah berhala. Kamu tahu sholat itu adalah wajib hukumnya, tetapi kamu tidak melaksanakan, pertama kali kamu dihukum, yaitu disiksa oleh Allah dibandingkan orang yang menyembah berhala. Padahal kamu umat Islam. Nah ini, ya kalau begitu mending jadi orang bodoh. Kok orang bodoh? Wa man kana bi ghairi ilmi ya'malu a'malu mardudatun la tuqbalu. Ayo, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin ada ma ilmi lagi sholatan daimatan bidawamin mulkilahi. Waman barang siapa karena yang terdapat dari ilmi tetapi dia adalah bodoh. Orang itu bodoh, nggak punya ilmu. Ya'malu melaksanakan perbuatan apa saja, akmaluhum maka perbuatannya itu mardudatun akan ditolak, latuk balu tidak diterima oleh Allah. Kamu tidak punya ilmu, sholat tidak punya ilmu, tidak pakai ilmu, ya kadang-kadang kemana saja. Makanya sholatnya itu ditolak, tidak akan diterima oleh Allah. Maka kamu wajib mencari ilmu. Barangkali gitu saja dulu. Mudah-mudahan kamu untuk seterusnya ada peningkatan dalam melaksanakan ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.